من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai suratul Qadar. Surat ini dipakai oleh Allah untuk menamakan satu malam. Kita tahu ada hari-hari yang dinamakan oleh Allah. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar, ada hari Tasyrik. Rupanya malam juga ada namanya, salah satunya malam Qadar, Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Lailatul Qadar berarti malam Al-Qadar, yang tidak ada malam lain sebaik malam ini. Dan ini sekali lagi malam, ya. Ada bukan siang. Artinya kalau siang kalah, ya. Siang hari Ramadan kalah dengan siang hari awal-awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini tidak ada yang menyamai kebaikannya. Bahkan ada sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah ya Rasul tidak bisa menyamai kebaikan di hari-hari 10 Dzulhijjah, Nabi menjawab, iya. Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad membawa harta dan nyawanya, berjihad membawa harta dan nyawanya, dan dua-duanya harta dan nyawanya tidak pulang. Hartanya habis di medan jihad, nyawanya dia gugur di medan jihad, syahid, baru bisa menyamai. Kalau si mujahid ini masih pulang, masih hidup, berarti belum bisa menyamai kebaikan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kayak apa itu? Malam ini lebih baik lagi, cuman malam. Kalau tadi siang, ya. Saking baiknya nanti akan dibawakan banyak riwayat dari beliau, tapi ada beberapa yang dhaif yang berkaitan dengan usia kekuasaan Bani Umayyah. Ini tidak sahih, ya, yaitu 1000 bulan, ya. Tidak lebih tidak kurang usia Bani Umayyah itu 1000 bulan. Tapi riwayat ini dipertentangkan oleh para a'immah. Yang benar bahwa kebaikan di sini adalah ibadah. Kalau toh kebaikan itu pemandangan, ada memang riwayat, tapi nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Sekedar tenang, tidak ada angin ribut, kemudian tidak menyilaukan, seolah-olah seperti bulan purnama. Ini kan suasana yang tidak jauh beda dengan hari-hari biasa, ya. Yang jauh beda itu apa? Kalau sholat di malam itu, kalau baca Al-Quran di malam itu, kalau beristighfar di malam itu, kalau sedekah di malam itu yang jauh berbeda. Bedanya 1 dibanding 1000 bulan. Berapa hari itu? 1000 bulan. 80 tahun lebih, ya. Jadi misalnya antum malam itu sholat 2 rakaat, maka ditulis oleh Allah dia sholat 2 rakaat selama 1000 bulan.
antum malam itu sedekah 100.000 misalnya, maka dihitung oleh Allah sedekah 100.000 selama 1000 bulan. Ya. Maka dikatakan celaka, binasa, dan betul-betul diharamkan dari kebaikan. Apa? Orang yang malam itu tidak berbuat kebaikan sedikit pun. Salat tidak, baca Al-Quran tidak, sedekah tidak, amar ma'ruf tidak, nahi munkar tidur, apalagi maksiat. Ini betul-betul diharamkan dari kebaikan. Sengsara, binasa orang seperti ini. Ya, kita mulai dari ayat pertama setelah beliau bawakan bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami telah turunkan dia. Apa dianya di sini? Hu-nya di sini. Sungguh kami telah turunkannya, dia, di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Apa hu di sini? Dia di sini Al-Quran. Al-Quran. Ya. Maka memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, biasanya tanggal berapa kita? 17 Ramadan. Ini apa istilahnya ya? Jauh panggang dari api. Ya. Kan jelas Allah katakan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Padahal Nabi bersabda Lailatul Qadar itu malam tanggal 21, kalau tidak 23 atau 25, 27, 29, antara itu. Bagaimana bisa 17? Ya. Di otak-atik memang bisa, ada itu. Ada ustaz yang otak-atik begini ketemu 17 Ramadan. Tapi ya begitulah. Otak-atik, bukan dalil. Adapun dalil jelas. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sementara Nabi sabdakan, nanti akan dibawakan oleh beliau, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Tapi ingat, ganjil menurut kita, hitungan kita, apakah pasti ganjil menurut Allah? Belum tentu. Belum tentu. Genap menurut kita, ini genap lah, besok malam saja, Qiyamulailnya, baca Al-Qurannya, begadangnya, sekarang tidur, ini gelap, ini genap malam 22 misalnya. Ternyata itu malam 23, mungkin nggak? Mungkin sekali. Mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Kan kita perkiraan saja, gitu. Apalagi sekarang. Oleh karena itu, tidak ada riwayat para sahabat itu, atau ambil contoh di Masjid Nabawi, malam-malam ganjil rame, malam-malam genap sepi, nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat. Ya. Jadi Rasul dan apalagi Rasulullah alaihi salatu wassalam 24 jam kali 10 tidak keluar dari masjid kecuali urusan daruri, buang air, makan, mandi, dan seterusnya. Bahkan kalau yang masih bisa dilakukan di masjid apa? Nyisir rambut. Yang nyisirin siapa? Aisyah dari luar masjid. Nabi masih di dalam, ya, seperti jendela gitu. Apalagi yang lain, ya jelas tidur di masjid. Ya. Maka tidak benar kalau sebagian kita ngincar malam ganjil. Ada ucapan dari Imam Malik, barangkali beliau melihat bagaimana perbuatan Rasul dan para sahabat. Imam Malik mengatakan anna jami'a layalil ashri fi tatallubi lailatul qadar
ala sawa. Seluruh malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan itu sama dalam hal pencarian, bahwa sangat dimungkinkan di malam ganjil, betul, tapi dalam pencarian ala sawa, kata beliau, tidak dibedakan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Contohnya Masjid Nabawi tadi. Tidak ada riwayat Masjid Nabawi penuh sesak di malam ganjil, kosong melompong di malam genap, atau hanya sedikit, tidak ada riwayat. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik apanya? Kan kita bertanya. Tadi sudah kita bahas, kalau pemandangannya nggak mungkin, dunianya nggak mungkin. Bukan dunia. Jangan kita salah faham. Berarti kita kalau buka usaha mulai malam Lailatul Qadar, bagus tuh, sukses. Enggak. Kalau kita belajar kedokteran di malam Lailatul Qadar, bagus. Enggak. Ini akhirat. Bagusnya itu untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Kalau mencari dunia, tidak usah nunggu malam Lailatul Qadar. Ya, kapanpun sama saja. Bahkan kita bisa berpikir, yang nggak mikir malah pakai dalil, tidak tepat. Ya. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, maka hari Jumat itu bagus untuk jualan. Padahal di hari Jumat itu banyak kantor-kantor yang libur misalnya, kan, misalnya di Saudi misalnya. Nah, ini kan nggak benar, iya kan? Justru jangan pakai dalil tapi pakai ro'yu. Ini kantor-kantor yang buka, apalagi yang ada bazar hari apa nih, gitu. Jadi urusan dunia, nyari dunia, pakai otak kita. Dalil justru membatasi. Jangan jual beli dua harga. Jangan mencegat petani yang sedang membawa barang dagangannya, hasil buminya ke pasar. Ya, justru dalil membatasi. Jadi lebih baik dari 1000 bulan ini apa? Tadi sholatnya, baca Al-Qurannya, sodakohnya, itu lebih baik. Bukan sama, lebih baik. Gitu. Jadi kita sodakoh 100.000 selama 100 bulan misalnya, dengan sodakoh 100.000 di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, ya, maka lebih baik kita sodakoh 100.000 di malam Lailatul Qadar itu, ya, lebih baik. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada turun itu malaikat dan ruh. Ini bukan berarti bahwa ruh itu bukan malaikat. Ruh yang dimaksud adalah Jibril. Malam itu para malaikat dan Jibril pada turun. Ini bukan berarti bahwa Jibril itu bukan malaikat. Ya. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ataf bukan untuk membedakan. Ya. Kalau bahasa kita mungkin ataf itu dan itu pasti sama. Ya. Saya makan buah-buahan dan pepaya. Tentu ini kalimat yang salah bahasa kita. Ya.
Dalam bahasa kita kalimat yang salah, saya makan buah-buahan dan pepaya. Ya. Saya makan lauk pauk dan telur. Ini bahasa yang salah karena telur termasuk lauk pauk, kan begitu. Bahasa Arab tidak salah. Ya. Untuk menunjukkan kemuliaan Jibril, untuk menunjukkan Jibril ini jauh lebih mulia dari malaikat yang lain, maka dikatakan para malaikat pada turun dan Jibril. Barangkali kalau bahasa kita bukan dan terjemahan yang bagus, apa kira-kira? Termasuk. Bahasa yang paling tepat, bahasa kita barangkali termasuk. Malam itu para malaikat pada turun, termasuk Jibril. Jadi kalimat seperti ini menunjukkan keutamaan Jibril. Ya. Seperti tadi saya makan buah-buahan termasuk pepaya, ya. Ingin menunjukkan bahwa pepaya itu beda dari yang buah-buahan yang lain, ya. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah. Sayang, pemandangan ini tertutup dari mata kita. Seandainya terbuka, barangkali tidak ada dari kita yang tidak mau begadang di malam itu di masjid untuk beribadah. Seandainya pemandangan itu disaksikan, ditampakkan kepada manusia. Pemandangan ini ditutup, nggak ada yang tahu kecuali kita yang mau tahu, kecuali kita yang meyakini ayat ini. Tidak perlu pakai pandangan mata, tidak perlu pakai aroma, tidak perlu pakai tanda-tanda. Sudah, ayat ini mengatakan bahwa malam ini ada kemungkinan para malaikat pada turun. Ini Allah ingin kita ini beriman, taat kepada Allah, bukan karena melihat sesuatu. Jangan seperti Yahudi begitu. Tampakkan dulu mukjizat. Muncul mukjizat. Keluar air dari batu 12 pancuran, kemudian dinaungi awan, kemudian muncul makanan manna salwa, baru beriman. Itu pun enggak kuat lama-lama bosan. Tiap hari makan manna salwa, padahal makanan yang luar biasa, satu dari bumi, satu dari langit. Satu tumbuh-tumbuhan, satu burung. Salwa itu burung-burung kecil, tentu kan lezat sekali, daging burung, ya kan. Manna itu yang dari tumbuhan, mirip-mirip jamur. Bosan, ya. Minta yang mimbaqlika wa kisaiha wa fumiha, yang ada jahenya, yang ada bawangnya, yang ini, yang itu. Inilah Yahudi, ya. Minta mukjizat, diberi mukjizat, taat tapi nggak awet. Habis itu kufur lagi, maksiat lagi. Beda dengan para siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mukjizat Nabi muncul, misalnya keluar air dari sela-sela jari beliau, kemudian mangkok susu semangkok diminum oleh 80 sampai 90 orang dan semuanya kenyang semua, cukup dan tidak berkurang itu susu semangkok itu. Apalagi bulan belah menjadi dua, satu di kiri, satu di kanan. Itu semua terjadi setelah sahabat beriman apa sebelum? Setelah
Ya, beriman dulu, yakin dulu bahwa Nabi betul-betul berada dalam kebenaran. Habis itu muncul mukjizat. Beda dengan Yahudi, suruh mukjizat dulu. Ya, suruh mukjizat dulu. Kalau muncul mukjizat baru kami beriman. Ini bukan keimanan yang sesungguhnya. Keimanan yang sesungguhnya tidak nunggu mukjizat. Ya, kalau nunggu mukjizat barangkali anak kecil juga bisa, semua orang bisa. Ya. Misalnya saya berbicara di hadapan antum, di hadapan orang-orang, mau percaya nggak kebenaran? Ya, kalau nggak percaya, sebentar lagi ini panas-panas begini, sebentar lagi hujan. Tiba-tiba betul, saya berhenti ngomong langsung hujan. Ya tentu mereka akan percaya. Ya, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nabi mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tangan beliau belum turun, hujan sudah turun duluan. Padahal kemarin berbulan-bulan tidak hujan. Ini terjadi, para sahabat masih pada kafir, apa sudah beriman? Sudah beriman. Sudah beriman. Jadi para sahabat keimanannya tidak menunggu mukjizat. Ya. Umumnya sahabat ya, bahwa 1-2 sahabat setelah melihat mukjizat Nabi ada, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama 10 yang dijamin masuk surga ini, mereka masuk Islam sebelum muncul mukjizat. Bukan karena mukjizat baru beriman. Dan begitulah ya. Maka cukup dengan ayat, cukup dengan hadis, sudah beriman, percaya. Nggak perlu kita berharap coba seandainya para malaikat itu di malam Lailatul Qadar pada turun, kan jadi pada beriman tuh, jadi pada sadar tuh, cari akhirat nggak cari dunia, tidak ya. Kemudian Allah tutup dengan ayat salamun, salamun, salam, hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar berarti, terbit fajar berarti kapan? Subuh. Subuh. Maka salat subuh disebut juga salat fajar. Maka salat sunat fajar adalah qobliyah subuh, yang khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya, itu salat sunat fajar qobliyah subuh itu. Maka keliru sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini beranggapan sebelum qobliyah subuh ada salat sunat fajar, dilakukan sebelum fajar. Ini pendapat yang keliru, tidak berdasar dalil sama sekali. Sebelum fajar terbit tidak ada sholat kecuali sholat malam. Sholat malam terdiri dari tahajud dan witir. Tahajud dan witir hanya ada 2 itu ya. Kalau sebentar lagi fajar terbit, ya tentu tidak tahajud lagi, tapi witir untuk menutup sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian khawatir sebentar lagi fajar terbit, fa'autir biwahidatin, maka witirlah walaupun 1 rakaat. Jadi sholat witir itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan qiyamul lail beberapa menit, mungkin beberapa detik sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Bahkan banyak dari mereka berniat 3 rakaat, baru sujud pertama sudah azan subuh. Maka apa? Maka jadikan 1 rakaat ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa niat sholat khusus
jenis sholat, bukan apa? Bukan jumlah rakaat. Kalau jumlah rakaat bebas, ya. Yang tidak bebas itu niatnya. Jadi ketika kita menjelang takbiratul ihram atau berbarengan dengan takbiratul ihram, kita harus niat di hati kita. Ini mau tahiyatul masjid, apa qobliyah subuh, apa sholat subuh, apa sholat apa, harus ada. Adapun berapa rakaatnya terserah, tergantung. Ya kalau subuh ya otomatis 2, kalau zuhur ya otomatis 4, kalau maghrib otomatis 3, kalau sholat asar, zuhur, isya, padahal kita sedang di Surabaya misalnya, sholat sendirian, ya 2, ya. Maka berapa rakaat nggak masuk di niat. Niat itu apa? Jenis sholatnya. Maka lafaz usolli fardul maghribi dan seterusnya salasa rakaatin, ini jelas batilnya, ya. Makmuman atau imaman, ini jelas batilnya, seolah ngasih tahu Allah, ya Allah, aku ini sholat maghrib ya Allah ya, 3 rakaat ya Allah ya, makmum ya Allah ya, menghadap kiblat ya Allah ya, mustaqbilal kiblati, Allahu Akbar. Ini aneh ya, namanya sholat pasti menghadap kiblat, nggak usah diniatkan seperti itu. Namanya maghrib tentu 3 rakaat, nggak usah disebut-sebut. Namanya di depan sendirian, lainnya di belakang, ya tentu imam, ya. Namanya di belakang, di depan ada imam, ya tentu sebagai makmum, ya. Jadi niat sholat itu cukup jenis sholat, ya. Ya, ambil contoh ketika antum masuk masjid di rest area Semarang, safar bukan? Safar kan? Nah, sudah sholat asar misalnya, zuhur misalnya, antum nggak tahu ini rakaat pertama, apa rakaat kedua, rakaat keberapa antum nggak tahu. Antum masuk niatnya sholat apa? Antum masuk niatnya sholat apa? Hah? Sholat apa? Ya sholat zuhur, ya kan? Ini waktu zuhur, ya. Waktu zuhur, antum mampir rest area, ada masjid, antum masuk masjid, niatnya sholat apa? Sholat zuhur, berapa rakaat? Gimana nanti? Gimana nanti? Kalau ternyata imamnya itu safar juga kayak kita 2 rakaat, ya kita ikut 2 rakaat. Kalau imamnya 4 rakaat karena penduduk setempat, ya kita 4 rakaat. Kan makmum tidak boleh menyelisihi imam. Nah, kecuali kita masuk sudah rakaat kedua, ini ada sedikit khilaf. Nah, sampai terbit fajar, salam, ya. Ini sebaik-baik malam sepanjang tahun. Maka siapa yang bisa begadang di malam itu, tidak tidur tapi dipenuhi dengan ibadah, bagus sekali. Jika tidur cuman 4 jam, ya lumayan. Tidur cuman 3 jam, lebih bagus lagi. Tidur cuman 1 jam, lebih bagus lagi. Berarti banyak baca Al-Qur'annya, banyak istighfarnya, banyak membaca doa. Nanti kita bawakan ya, yang diajarkan oleh Nabi, ya. Maka melihat kondisi hari ini, di mana banyak orang itikaf, milih-milih masjid yang banyak temennya, ya. Oh, ke Usman aja banyak yang kenal. Oh, ke Abbas saja banyak yang kenal. Ini kurang tepat, ya. Yang tepat justru cari masjid yang nggak ada yang kenal, gitu. Sebab kalau banyak yang kenal biasanya ngobrol, ya, tahu sendiri ya, ngobrol, apalagi
obrolannya laki-laki ya kan, tahu sendiri. Maka lebih baik cari masjid yang kira-kira nggak ada yang kenal sama kita, kan nggak ngobrol. Jadi kita habiskan untuk baca Al-Quran, istighfar, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ya. Nah, ini riwayat Nabi dibikin lupa. Ya, saya bacakan. Tadinya Nabi tahu, akhirnya Nabi lupa, dibikin lupa oleh Allah tentunya. Beliau diberitahu oleh Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu malam anu, gitu ya. Entah 27, entah 25, entah 21. Lalu beliau ke masjid. Beliau ke masjid mau menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam anu atau malam ini, gitu. Sampai di masjid ternyata ada apa? Belum dengar lewat ini? Ada dua orang yang sedang berantem mulut, ribut, ya, ribut. Melihat ini, Nabi lupa, dibikin lupa oleh Allah tentunya, mau menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar malam anu atau malam ini, gitu ya. Sudah mungkin sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru beliau diingatkan lagi oleh Allah tentang hal ini. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Sudah lupa malam apa, gitu. Maka dikatakan fa inni ra'aitu lailatal qadri wa inni unsituha. Aku diberitahu, aku melihat malam Lailatul Qadar, tapi aku dibikin lupa. Ya, wa innaha fil ashril awakhir fi witrin. Itu adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan yang ganjil. Cuman beliau yang masih ingat, wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Ka'anni, ada kata ka'anni, sepertinya waktu itu aku sujud di tanah yang basah, berarti habis hujan atau sedang hujan. Ya, karena atap Masjid Nabawi waktu itu tidak serapat hari ini tentunya, dan memang di sana kurang perlu ya dengan atap yang rapat segala macam, karena jarang sekali hujan. Ya, setahun bisa dihitung dengan jari hujannya, itu luar biasa keringnya. Maka di kita biasanya kalau hujan lari-lari ya, masuk ke rumah berteduh, di sana nyantai aja, nyantai, hujan ya, senang. Malah ada riwayat Nabi sengaja menghujani diri beliau ya, ketika hujan beliau membiarkan badannya terkena air hujan, biasanya di awal-awal. Manara fis sama'i syai'an. Ini ada seorang sahabat yang mengingat-ingat malam itu. Jadi malam itu kami tidak melihat sesuatu di langit. Jadi saking cerahnya. Faja'at qaza'atun famutirna. Lalu tiba-tiba datang awan, lalu hujan. Ya, itu yang diingat oleh seorang sahabat atas kejadian di malam itu, di mana ada orang yang berantem dan seterusnya.
yang Nabi sujud di atas tanah yang basah. Ya. Fasalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu atharat tini wal ma'i ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam malam itu, dan kami melihat ada bekas tanah basah menempel di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sekali lagi ini dibikin lupa dan tentu tidak boleh memastikan. Ya. Walaupun diperkirakan itu malam 27, tapi tetap tidak bisa dipastikan, dan para imam mengatakan, bahkan ini diawali dari Nabi, barangkali ini kebaikan. Barangkali ini kebaikan. Ya. Kenapa? Jika malam Lailatul Qadar sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya malam 25 misalnya, tentu malam-malam lain akan sepi. Malam-malam lain tidak semembludak malam 25. Sebaliknya, malam 25 barangkali masjid tidak muat. Seandainya, ya. Maka ini lebih baik, kata Nabi, malam-malam terakhir 10 Ramadan itu dipenuhi dengan i'tikaf. Wa innal malaikata tilka laylata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Malam itu para malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari batu-batu kerikil yang ada di bumi. Ya. Batu-batu kerikil kecil, hampir sekecil pasir. Berapa juta, berapa miliar jumlahnya, itu kalah banyak jumlahnya dengan jumlah para malaikat yang turun di muka bumi. Maka dari tadi ada kaidah yang juga berdasarkan dalil bahwa berantem itu, ribut itu akan menghilangkan rahmat. Ya. Dan secara jangankan akhirat, dunia pun kelihatan. Ketika sebuah perusahaan berantem antara direktur keuangan dengan direktur pemasaran misalnya, beda dengan perusahaan yang tidak berantem direkturnya. Ya. Begitu pula yayasan, begitu pula negara. Ya. Negara yang pada berantem, ya, perang saudara istilahnya, ya tentu lemah. Sebagaimana di Syria, sebagaimana di Afgan dan seterusnya. Maka Islam pun punya jalan keluar yang luar biasa supaya tidak berantem, khususnya negara, biar tidak ada perang saudara. Jika semua faham sunnah, tidak akan terjadi jangan pernah memerangi pemimpin muslim. Ya. Mau dia mabuk, mau jarang sholat, mau akidahnya apa, mau manhajnya apa, tapi dia muslim, belum keluar dari Islam, belum murtad. Ya, taruhlah Mu'tazilah misalnya, atau Asy'ariyah, Maturidiyah, sudah, kita punya kekuatan besar sekali, tidak boleh memberontak. Coba kalau kaum muslimin memahami ini, tidak akan terjadi perang saudara di negara Islam. Ya. Justru kaum muslimin tidak paham kaidah ini, tidak paham sunnah Nabi yang satu ini, maka saling berebut kekuasaan, padahal muslim dia. Ya. Mereka pakai ra'yu, pakai perasaan. Ya memang muslim, tapi jenggotnya dicukurin, sholat nggak pernah ke masjid, ngerokok, apalagi dekat sama Amerika, ya, suka mabuk-mabukan. Siapa yang mau punya pemimpin seperti itu? Walaupun dia muslim, kadang-kadang ke masjid. Ya, apa ini? Ini dalil para ra'yu, perasaan.
Kalau dalil kata Nabi, selagi dia masih sholat, ya, ila antara fihi kufran bawahan, kalau sudah terlihat kekufuran nyata pada dirinya, Tuhan bukan satu tapi dua misalnya, atau terus terang saya sudah bukan Islam lagi, ya silahkan. Tapi selagi masih muslim, haram digulingkan, haram diperangi, harus ditaati oleh kita-kita yang rata-rata berjenggot, menghidupkan sunnah, akidahnya bagus dan seterusnya, harus taati. Banyak yang tidak pakai satu sunnah Nabi, ya, apalagi dengan ucapan Nabi, punggungmu dipukuli, hartamu diambili oleh presiden muslim ini yang zalim ini. Taat jangan, taat jangan, taat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak dipikir ulang sabda Nabi ini. Saya yakin mereka tahu sabda Nabi ini, tapi berat mau mengamalkan, kecuali kaum salaf insya Allah. Maka kaum salaf jangan coba-coba, ya. Seburuk apapun presiden kita, yang penting dia masih muslim, jangan dilawan, jangan dimaki, jangan dicaci, jangan dijelek-jelekkan. Walaupun akhirnya memukuli punggung kita, mengambil harta kita. Ya, satu lagi tentang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya, ucapan apa yang terbaik aku ucapkan ya Rasul jika ternyata aku mendapati malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, ucapan apa yang terbaik aku ucapkan? Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa ya karim, ya. Atau kalau mau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya karim di akhir, ya, kan yang sering kita dengar Allahumma innaka afuwun karim, ya. Ini tidak sahih. Yang sahih tanpa lafaz karim di tengah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.